Kembali dan saya Ki NH. Hari ini saya ketemu saudara kita dari Kabupaten Mahakam Hulu. Ini kabupaten cukup jauh dari kota Samarinda, dari ibu kota Kalimantan Timur ini. Dia naik lagi melalui jalur sungai juga bisa sampai ke hulunya Sungai Mahakam. Dan hari ini saya ketemu dengan saudara-saudara kita ini. Kita akan diskusi di sini tentang Mahakam Hulu. Baik, siap. Dan di sini ada satu pengalaman yang berharga bagi saya sendiri. Ternyata kalau di daerah lain itu adalah kepala desa, tapi kalau di Mahakam Hulu namanya petinggi gitu ya. Petinggi desa apa petinggi apa biasanya? Petinggi kampung. Ya. Nah, jadi Mahakam Hulu ini namanya petinggi kampung. Kita ngobrol-ngobrol dengan petinggi kampung dari Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur provinsinya. Saya petinggi Kampung Mawar Besar, Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Hulu. Nama saya Alfonsius Lawing dan baru menjabat sebagai petinggi kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Jadi kalau kampung saya Mawar Besar itu penduduknya kurang lebih 1.530-an begitu kurang lebihnya. Jadi di sana mata pencaharian kita itu biasanya bertani dan nelayan, itu yang utamanya. Ya, sedikit persentasenya itu ada di perusahaan-perusahaan. Jadi yang utama adalah nelayan dan petani. Petani pun bukan petani yang biasanya kita hasil pertaniannya itu dijual hanya untuk konsumsi saja. Itu yang menjadi kesulitan kita di Mahakam Hulu itu, Pak. Karena memang lapangan pekerjaan sangat kurang. Karena mungkin dari sisi akses sangat terpancil kita di Mahakam Hulu. Kalau dari kampung saya aja harus ke kabupaten tetangga, Kabupaten Kubar. Itu kalau kita melewati sungai kurang lebih 2,5 jam pakai speed mesin 200 PK, 2,5 jam bahkan sampai 3 jam baru nyampe di kabupaten tetangga. Dari situ baru kita bisa naik kendaraan umum, angkot begitu, taksi reguler itu yang darat dengan perjalanan kurang lebih 10 sampai 12 jam, Pak, baru kita tembus. Kemarin saya berangkat dari Kabupaten Kubar itu jam 2:30 siang dan saya sampai di sini kurang lebih jam 2:30 malam juga baru tembus di Samarinda. Itu perjalanan darat. Nah, kalau saya harus melewati sungai lagi naik kapal di luar speed itu ada kapal juga dari Samarinda sampai di kampung saya itu kurang lebih 2 hari 1 malam. Mungkin kurang lebih begitulah di tempat saya di Mahakam Hulu. Teman-teman lain silakan lagi, Pak, karena lebih unik lagi ceritanya ya. Yang lain dari hulu sana. Ya. Melewati jeram seperti apa, kawan-kawan lah yang tahu. Tentunya demikian, Pak, dari saya. Tentunya kita ke Pak Petinggi yang lainnya. Pak Petinggi, kembali lagi ini cerita dari kampung ke kampung di hulu Sungai Mahakam. Nah, mungkin Pak Petinggi bisa jelaskan juga nih dari kampung Pak Petinggi sana. Baik, selamat siang. Saya Theodorus Tekawan Lasah dari Kampung Haru, Kecamatan Longpangai, Kabupaten Mahakam Hulu. Kampung kami terletak di tempat yang sangat jauh dari kota Samarinda, di mana akses yang kita lewati menuju ke sana itu kita harus menggunakan kapal dari Samarinda menuju ke Longbagun, kapal sungai. Kurang lebih 2 malam, 3 hari baru sampai di Longbagun. Dan dari Longbagun kita bisa menggunakan speedboat atau longboat melewati jeram atau riam. Kurang lebih perjalanan ke kampung itu 4-6 jam, sehingga kita bisa tiba ke kampung dalam keadaan sehat dan baik. Kegiatan masyarakat kami di Kampung Haru itu sehari-hari 80% itu adalah bertani. Dari situ penghasilan yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lebihnya itu ada pegawai pemerintah seperti guru
juga ada perawat, ada bidan, dan sedikit menjadi perangkat desa di kampung kami. Jumlah penduduk di kampung kami itu berjumlah 243 orang, Pak. 243 orang. Nah, sekarang semuanya baik yang menempuh pendidikan di Kota Samarinda, ada sekitar 8 yang sekarang kuliah, dan ada juga yang sekitar 3 orang sedang kuliah juga di Jawa. Jadi itu gambaran sedikit mengenai Kampung Naharu, Pak, di perbatasan di Ulu Mahakam. Demikian, Pak. Terima kasih dan selamat siang. Jadi kita geser lagi ke Pak Petinggi yang lainnya tentang kampung halaman Hulu Sungai Mahakam di Kabupaten Mahakam Hulu. Baik, selamat siang. Saya petinggi Kampung Longbagun Hulu. Kebetulan saya baru dinas. Nama saya Pak Muslimin. Saya baru dinas 1 bulan 1 minggu ini melaksanakan tugas baru. Jumlah penduduk saya itu sekitar 1.845 orang. Kemudian kegiatan masyarakat saya di situ 60% petani, 30% adalah wira swasta. Kemudian yang sisanya yang dari situ adalah pegawai dan PKK. Saya dekat dengan masuk dalam wilayah ibu kota kabupaten, di dalam wilayah tata ruang. Jadi ada 4 desa di dalam wilayah Kabupaten Mahakam Hulu yang masuk dalam tata ruang kota. Maka itu akses kita dengan kabupaten juga dekat, Pak. Jadi kalau dari tempat saya itu mungkin sekitar 10 menit sudah sampai. Kemudian perjalanan dari Samarinda ke Mahakam Hulu sama dengan teman-teman tadi. Rata-rata banyak memakan waktu. Ini kemarin tuh cukup lumayan capek perjalanan ke sini, menempuh perjalanan 12 jam, Pak. Jadi tersita di jalan. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dekatnya IKN ini bisa mempercepatkan pembangunan infrastruktur di daerah kabupaten-kabupaten yang terpencil, Pak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Pak Petinggi. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stefanus, Tinggi Kampung Lam, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Hulu, dan juga sekaligus Ketua Persatuan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia cabang Kabupaten Mahakam Hulu, dan saudara saya yang seragam putih adalah sekretaris dari petinggi Naharu. Kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas undangan untuk menghadiri bimbingan dan pelatihan tentang kesiapan 3 pilar dalam rangka menjaga kondusivitas pada penyelenggaraan pemilu 2024 dan mensukseskan pembangunan IKN Nusantara. Kembali ke Kampung Laham, penduduknya berjumlah 1.473 jiwa dengan pekerjaan mayoritas petani dan pekebun, dan penghasil utamanya padi gabah dan coklat. Saya juga sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah tentang pembangunan infrastruktur jalan, di mana di wilayah kampung saya ada 2 segmen pembangunan badan jalan, dan sesuai progres akan selesai pada April 2024 sampai aspal. Dan saya berharap seperti yang disampaikan teman-teman dari kecamatan dan kampung tetangga, bahwa utamanya Kabupaten Mahakam Hulu sangat-sangat minim infrastruktur jalan. Jadi Bapak-bapak petinggi ini sangat semangat sekali hadir dari Tanah Hulu gitu kan, yang perbatasan Indonesia Malaysia, kabupaten ini. Dan mungkin ada sedikit disampaikan
kalau di wilayah Sebatik itu kan masyarakatnya kadang-kadang belanjanya ke Malaysia tuh ya, Pak Petinggi ya. Ya, betul. Mungkin untuk di Kabupaten Mahakamulu nih apa sama apa bagaimana tentang kebutuhan sembako? Karena kan jauh tuh untuk distribusinya dari Kota Samarinda ini. Mungkin yang bisa menjawab yang mana nih? Ya, baik. Siap. Saya mewakili teman-teman menjawab pertanyaan Bapak tentang distribusi 9 bahan pokok. Itu semuanya berasal dari Kota Samarinda. Baik itu BBM, beras gula, dan kebutuhan pokok lainnya semuanya didatangkan dari Kota Samarinda, Pak. Ya, terima kasih. Jadi nggak ya, tidak ada kita melintas ke negara tetangga. Tidak ya. Ya. Jadi sembako ini dari dalam negeri. Ya, dalam negeri. Ya. Mungkin untuk BBM-nya bagaimana BBM? Ya. Kan Pertaminanya di wilayah sini. Ya, kalau BBM di sana pakai sistem APMS, Pak, dari pemerintah. Jadi disuplai melalui APMS yang bawa dari Samarinda, depo Samarinda, diangkut melalui takbut kapal begitu hingga sampai kabupaten, kemudian diserahkan kepada di APMS di tiap-tiap kecamatan, seperti itu. Pom bensin ada di sana, pom bensin umum. Kalau di SPBU itu. Sekarang di Mahakamulu hanya ada di Ujo Bilang. Oh begitu ya. Ujo Bilang, ya, Ujo Bilang. Hanya satu. Mungkin saya tambahkan, ini menjadi perhatian pihak pemerintah bahwa apa yang disampaikan oleh rekan saya tentang BBM dan PMS-nya sangat terbatas, sehingga mengakibatkan keterbatasan dan kesulitan jangkauan ke sana, membuat BBM langka dan harganya naik. Saya berharap pihak pemerintah memperhatikan itu agar harga BBM di Kabupaten Mahakamulu di 5 kecamatan ini harganya sama. Jadi harapan tuh diperbanyak SPBU lagi ya untuk di Kabupaten Mahakamulu ya, Pak ya. Di 5 kecamatan. Oh. Sekarang udah ada berapa SPBU di Mahakamulu nih? Yang setahu saya SPBU-nya baru 1. Per satu ya? Ya, PMS-nya tersebar di beberapa kecamatan. Oh begitu ya? Tidak semua. Tidak semua ya. Diharapan memang warga sana ada penambahan SPBU apa ya untuk kuotanya itu bisa bertambah kalau ada APMS-nya bertambah, jadi kuota yang seperti saat ini yang sering menemui kelangkaan itu tadi bisa terpenuhi lah. Oh gitu. Ya. Terus, terutama khususnya kelangkaan ini pada saat musim kemarau itu biasanya. Oh, kalau kemarau kan kapal ini tidak bisa naik di sana. Distribusinya terhambat. Kandas itu ya? Dia tadi ya kandas ya di sungai tidak bisa naik ke sana, sehingga stok yang sudah di sana habis. Jadi kelangkaan. Adapun orang bawa dengan harga yang sangat-sangat tidak membantu warga lah, membantu masyarakat. Kadang sampai 20.000. Itu eceran per liternya sampai. Jalur darat ada nggak, Pak? Jalur darat belum bisa, ada. Belum bisa dilewati untuk truk-truk yang bawa Oh, sembako, gitu ya? BBM dan segala macam. Belum ya? Jalannya rusak. Oh begitu ya? Nah, jembatan pun belum terkoneksi dengan baik, sehingga belum ada kemungkinan untuk truk-truk yang lewat darat itu bisa bawa sembako, kemudian BBM ini tadi lewat darat. Jadi Satu-satu aksesnya adalah sungai. Wih, harapan kita percepat pembangunan infrastruktur darat. Ya benar. Itu, ya kan? itu Betul. yang harapan kami di Mahakamulu itu. Jadi untuk infrastruktur darat itu kita minta bantu pemerintah untuk segera menyelesaikan jembatan Sungai Ratah dan jembatan Sungai Malham. Kalau 2 jembatan itu sudah nyambung, sudah bisa dilewati, maka kita yakin dan percaya sembako minyak itu akan murah di Kabupaten Mahakamulu. Ada kemudahan. Ada kemudahan karena dimuat dari Samarinda pakai unit darat, pakai dump truck, itu akan lebih murah biayanya daripada kita muat dari pelabuhan Peri yang menyusuri Sungai Mahakam ikut kapal. Ketika kemarau, kapal ini tidak bisa sampai ke Longbagun atau Ujo Bilang,
di situ harga akan melonjak naik karena biaya operasional lewat kapal ini sangat tinggi. Nah, lalu menuju ke Ulu Riam, itu kadang kalau musim kemarau ini harga beras bisa sampai 500.000 per saknya. Jadi ini juga mohon perhatian pemerintah, daerah dan pusat untuk segera membangun infrastruktur darat untuk kami yang berada di perbatasan Kecamatan Longpangai dan Longpari. Kita yang berada di garda terdepan untuk perbatasan dengan Malaysia ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat, terutama akses darat ini. Demikian Pak yang perlu kita sampaikan. Gula putih berapa sana? Kalau gula putih sekarang ini 20.000 1 kilo. Gitu ya. Ya. Jadi lumayan nih Iya. untuk apa harga-harga kebutuhan sana Iya, di Mahakamulu nih ya. Kamulu untuk Kecamatan Longpangai. Itu semua terdampak karena Pak, karena kesulitan akses ke sana. Karena dia harus melintas, melewat dari Samarinda, dia harus melewati kapal, transit lagi dia di Longbagun itu, naik longboat lagi. Longboat ini menggunakan mesin sampai 3 biji, mesin 200 PK, sehingga dia itu mengkonsumsi BBM itu sangat luar biasa. Jadi otomatis dia berdampak kepada perubahan harga yang dari kota tadi sampai di sana pasti ada kenaikan begitu. Karena biaya transportasi tadi. Karena biaya transportasi yang sangat tinggi tadi. Seperti itu, Pak. Berharap nggak ada Ya. subsidi transportasi? Kalau subsidi ini BBM saya rasa ada, Pak, ya. Ada Subsidi ya? transportasi dari pemerintah kabupaten ke Kabupaten. Kecamatan Longpari itu memang sudah dijalankan. Sudah ada, Pak. Tapi itu tidak membantu untuk yang halnya sembako. Ya. Itu membantu orang yang naik speed dari Ojo Bilang atau Longbagun menuju ke Longpangai Longpari itu dibantu subsidi ongkos angkutnya oleh pemerintah Kabupaten Mahakamulu. Hanya membantu meringankan beban transportasi karena kalau kita bayar reguler ke sana itu ke Tionghoa aja 1 juta satu orang dari Longbagun. Iya. Nah, kalau disubsidi oleh pemerintah kita bayarnya sekitar 600.000 dibantu per orang. per orang itu. Jadi itu kesulitan kita sekarang di Mahakamulu. Akses darat pertama yang perlu kita bangun benar-benar supaya bisa dilewati oleh kendaraan darat sehingga bisa sangat membantu kita di sana. Itu mayoritasnya masyarakat sana berharap itu ya. Iya, benar Pak. Iya, Karena Mas. kalau pengusaha-pengusaha yang menjual sembako, menjual BBM dan segala macam di sana itu tidak terkapar itu subsidi ke sana, Pak. Sehingga tetap saja itu berpengaruh kepada harga-harga barang yang dari kota ini menuju ke daerah perbatasan sana. Begitu deh.